Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bianca Lentasya dengan NPM 1915012003 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2019 Universitas Lampung. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dini Dwi Agung selaku dosen pemangku mata kuliah teori arsitektur 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video resume untuk memenuhi nilai mata kuliah teori arsitektur 2. Langsung saja saya di sini akan membahas tentang prinsip Vitruvius dalam berarsitektur. Vitruvius memiliki 3 prinsip dalam berarsitektur. Yang pertama ada firmitas, kedua ada venustas, yang ketiga ada utilitas. Firmitas merupakan kekuatan yang dimaksud oleh Vitruvius di sini adalah penyaluran beban yang baik antara bangunan dengan tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Jadi pada tanah, batu, kayu, batu bata, kapur itu dilihat dari karakteristiknya, jenis-jenisnya, cara mendapatkannya, cara membuatnya, dan juga dijelaskan bagaimana metode pembangunannya. Lalu yang kedua ada utilitas atau fungsinya. Di sini ditekankan pada pengaturan ruang yang baik gitu, berdasarkan pada fungsinya, tata letak ruangnya, pencahayaannya, dan penghawaannya. Lalu yang ketiga ada venustas atau yang disebut juga dengan keindahan. Nah, faktor yang mempengaruhi ini itu adalah proporsi dan simetri. Lalu dalam berarsitektur itu kita juga harus memahami tentang konteks budaya, karena ketika kita memahami tentang budaya maka arsitektur dapat diterima oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Lalu pada saat revolusi pertama muncul, fungsi dari arsitektur itu berubah menjadi komoditas yang pada saat itu disebabkan oleh adanya perpindahan masyarakat dari suburban ke city gitu. Jadi membuat bangunan ini terjadinya nilai jual gitu. Jadi nilai jualnya semakin tinggi dan nilai dari gunanya itu semakin rendah. Jadi menurut Vitruvius, nilai guna itu sangat penting dalam melakukan sebuah pembangunan. Jika sebuah komoditas atau nilai jualnya itu lebih tinggi, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru. Contohnya aja begini. Indonesia atau masyarakat di Indonesia itu sekarang lebih condong ke desain minimalis, modern dan minimalis gitu, yang terinspirasi dari negara yang beriklim dingin atau memiliki 4 iklim, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 iklim gitu. Nah, mereka itu cenderung menggunakan jendela-jendela yang besar yang memungkinkan cahaya matahari berlebih masuk ke dalam ruangan sehingga suhu di dalam ruangan itu menjadi tinggi. Nah, hal ini mengharuskan penghuninya untuk menggunakan AC agar suhu di dalam ruangan itu tetap stabil. Lalu, menurut saya juga kalau kita membangun konsep rumah modern dan minimalis dengan jendela besar itu di Lampung, di Bandar Lampung ini yang terkenal dengan begal dan juga malingnya, maka hal ini tidak bisa ya, harus adanya tralis harus dilengkapi dengan tralis gitu yang untuk meminimalisir terjadinya maling gitu. Kalau misalnya polos seperti kaca-kaca yang ada kaca dengan konsep modern dan minimalis yang kita terinspirasi dari negara luar itu kurang cocok dan kurang pas digunakan di Indonesia ini gitu. Dan juga ketika dalam melakukan pembangunan, ketika seorang arsitek membangun dan tidak ada nilai ekonomis, maka dalam desainnya maka arsitek itu dianggap sedikit gagal dalam membuat sebuah rumah dengan desain tersebut. Demikian resume yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.